yang wilayah utaranya ada apa aja sih, tempat wisata atau hal-hal yang mungkin kalian bisa perhatiin kalau bisa ke Vietnam bagian utaranya. Terus tips, mungkin ada tips lain lagi nanti ya mungkin. Yes. Ya nanti kalian bisa kepoin deh untuk di channel YouTube-nya Tio Jo. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi ke YouTube channel gue, nama gue Tio. Buat kalian yang baru aja lihat video-video gue, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa di follow Instagram gue di Tio-Cio, T-I-O-T-J-I-O. Well, pada video kali ini gue bakal membahas tentang tips and trick untuk traveling anti-mainstream di Vietnam, khususnya di Vietnam Utara. Well, mungkin kalau teman-teman yang udah merhatiin Instagram gue dari kemarin-kemarin, gue sempet collab sama salah satu vlogger dari Jawa Barat. Itu namanya Jojo, nama YouTube-nya Jojo Story. Jadi gue sama dia collab membahas tentang tips and trick untuk traveling aman ke luar negeri, khususnya ke Vietnam. Tapi pada saat itu kita membahas tips dan trik dan rekomendasi tempat wisata di Vietnam bagian selatan. Well, pada kesempatan kali ini gue bakal membahas tentang wisata yang ada di Vietnam Utara. Oke, so penasaran kan seperti apa tips dan trik, rekomendasinya, dan berapa biaya-biayanya? Tolong terus sampai habis video gue, jangan di skip. Well, mungkin gue nggak bakalan membahas lagi tentang kok bisa sih lu tahu tentang tips dan trik dan rekomendasi tempat wisata di Vietnam gitu. Mungkin kalian udah pada tahu yang udah follow Instagram gue atau kalian yang udah subscribe YouTube gue. Jadi gue pernah bekerja di salah satu perusahaan di sana. I don't want to mention the name. Ya mungkin kalian juga udah tahu gitu. Nggak perlu lagi gue sebutin namanya. Well, seperti yang sudah gue utarakan tadi, jadi gue bakalan kasih rekomendasi tempat wisata di Vietnam Utara yang anti mainstream dan dari harganya juga murah dan how to get there. Oke, mungkin gue bakal membahas dulu how to get there. Oke, jadi untuk beberapa rekomendasi atau option airline yang bisa ke sana, itu ada beberapa opsi. Jadi ada beberapa macam pilihan. Mungkin gue bisa kasih gambarannya ini di sebelum pandemi ya. Jadi ketika situasinya aman-aman aja sebelum pandemi ini, jadi bagaimana lu bisa ke sana gitu, naik airline apa gitu. Oke, jadi kalau mau cara gampangnya itu kalian bisa naik Vietnam Airlines, itu full service-nya Vietnam. Jadi dari Jakarta itu ada direct flight ke Ho Chi Minh City aja ya. Jadi belum ada yang direct flight ke Hanoi atau ke Vietnam bagian utaranya. Itu sedikit pricey sih kalau untuk naik Vietnam Airlines karena kan dia full service ya. Kalau untuk rekomendasi lainnya kalian juga bisa naik AirAsia atau naik Malindo dari Jakarta Kuala Lumpur ke Hanoi. Itu udah ada direct flight dari Kuala Lumpur. Terus ada apa lagi ya? Malindo, AirAsia, mungkin Jetstar kalau nggak salah ada. Terus what else? Mungkin kalau kalian yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Tapi ada juga nih low cost airline, ada direct flight dari Bali ke Hanoi. Itu sebelum pandemi ya. Dari Bali ke Hanoi itu ada direct flight. Itu naiknya Vietjet Air. Tapi dari Jakarta sih belum ada ya. Mungkin next akan dibuka rutenya. Cuman sejak pandemi ini berlangsung, jadi untuk flightnya harus di-postpone dulu. Well, mungkin gue bakal ngasih rekomendasi tempat wisata di Vietnam Utara. Itu gue bakalan rekomendasi Ha Long Bay. Kenapa gue rekomendasi Ha Long Bay? Karena untuk lokasinya itu bener-bener keren banget dan pastinya murah. Dan di sana itu kalau khususnya buat teman-teman muslim juga muslim friendly ya kan. Dalam arti muslim friendly untuk dari segi makanan-makanan juga dia banyak menjual halal produk gitu dalam perjalanan wisatanya gitu. Oke, jadi gue bakal membahas untuk cost atau biaya yang kalian keluarkan untuk trip ke Ha Long Bay itu sendiri. Jadi sebenarnya sih kalau kalian ambil dari Hanoi, kalian tuh harus ambil kayak semacam travel, jadi kayak semacam shuttle bus atau ya shuttle bus ya kalau yang dari Jakarta ke Bandung tuh kayak gitulah semacam gitu. Itu dari Hanoi ke Ha Long Bay, jadi ke port atau pelabuhan untuk Ha Long Bay. Jadi itu sistem konsepnya itu kayak semacam kalian tuh naik cruise, jadi kayak naik kapal pesiar ala-ala gitu. Jadi kayak misalkan kalau ke Labuan Bajo hampir sama sih kayak gitu ya. Jadi kalian tuh beli tiket untuk di cruise-nya aja. Jadi kalau misalkan dari Hanoi ke Ha Long Bay portnya itu sih harus
ada biaya sendiri gitu. I'm not sure ya, karena gue waktu itu kesana nggak dari Hanoi tapi dari Haiphong. Kenapa gue ambil dari Haiphong? Pertama, gue memang lagi ditugasin kerja di sana, ditempatin di sana. Jadi akses gue dari Haiphong ke Halong Bay Port itu lebih dekat. Jadi kalau misalkan dari Hanoi ke Halong Bay Port itu mungkin it takes around 2 hours atau 2 jam atau 2,5 jam sekitar segitu. Kalau dari Haiphong itu lebih deket guys. Jadi cuman sekitar kayak 40 menit ya. Jadi kayak 40 menit aja jaraknya, sama naik travel juga kayak shuttle bus gitu ke Halong Bay Port. Untuk biaya selama kalian di cruise atau di kapal pesiar ala-ala itu sekitar rata-rata ya, secara general kapal yang standar itu $60 per orang ya. Jadi nggak nyampe $100 per orang. Tapi kalau misalkan kalian mau berdua dan kalian membutuhkan room privacy, itu kalian bisa per orangnya juga $60 gitu. Jadi kalian akan mendapatkan satu kamar cuman berdua doang. Jadi kalian nggak akan share dengan visitor atau pengunjung lainnya gitu. Oke, jadi itu biayanya sekitar $60 ya. Itu mungkin di tahun 2018 kalau nggak salah. Sekarang mungkin nggak beda-beda jauh sih. Terus untuk package yang kalian dapetin di $60 itu, yang pasti untuk di kapal pesiarnya itu udah free. Terus itu untuk 1 malam 2 hari, 2 hari 1 malam. Jadi untuk dapat makan siang kalau nggak salah. Terus dia ada juga makan malam. Lalu ada makan pagi dan makan siang. Terus ada ke beberapa tempat-tempat wisata di area si Halong Bay-nya itu. Jadi kayak masuk ke gua atau ke area wisata yang harus nanjak ke atas bukit untuk melihat view yang keren banget. Jadi udah all include $60 itu udah dapat makan, udah dapat tiket masuk tempat wisatanya, dan untuk bermalam di cruise itu sendiri. Kalau kalian mau jajan-jajan bir atau kalian mau jajan-jajan makanan kecil, kalian harus bayar pakai uang sendiri, pakai Vietnam Dong. Oke, jadi Halong Bay itu similar atau sama banget kayak Raja Ampat lah ya. Dari segi apa ya, view-nya tuh ya hampir sama. Cuma Raja Ampat lebih mungkin lebih bagus ya. Tapi I'm not sure karena gue belum pernah ke sana. Tapi yang gue denger sih memang lebih bagus. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi hampir sama. Tapi dari segi cost itu lebih murah ke Halong Bay, dan pastinya di Halong Bay itu banyak banget orang Indonesia yang visit ke sana gitu. Jadi pada saat gue ke sana itu, pada saat gue yang tadi gue bilang yang tempat wisata yang ada di atas bukit yang lu harus naik tangga tinggi banget, itu gue nemuin orang Indonesia banyak banget. Jadi pada saat gue lagi nanjak, tiba-tiba gue denger, gue notice, dan gue langsung tiba-tiba aja negor dan nyapa. Jadi ada temen lah buat nanjak, jadi nggak sendirian. Oke, untuk fasilitas kamar di dalam cruise-nya itu sih, pada saat itu gua kan berdua dalam satu kamar, jadi itu udah ada water heater, udah ada AC, udah ada king size bed. Terus untuk view kamarnya juga oke sih, jadi ketika kalian buka, kalian bisa lihat morning view-nya, itu keren banget. Ketika kapalnya lagi jalan, kalian bakalan lihat view Halong Bay yang oke banget pokoknya. Terus, what else ya? Fasilitas kamar sih ya standar lah, hampir sama kayak hotel bintang 3, bintang 4. Tapi ada beberapa kapal pesiar tuh yang bener-bener mewah banget, tau nggak? Yang eksklusif, jadi kayak ada bathtub, dan bathtubnya itu bener-bener view ke arah luar. Dan itu bener-bener keren banget, dan gue bakal tampilin foto-fotonya. Gue nggak tahu isi berapa, I'm not sure berapa biayanya. Mungkin it cost around, mungkin lebih dari $500 per orang. Gue nggak yakin, pokoknya itu sih cost pricey banget sih kalau menurut gue, karena kapalnya bagus, kapalnya tuh bener-bener didesain kayak hotel bintang 5, dan view-nya juga bener-bener keren banget dari dalam kamar. Oh ya, terus di pagi hari, jadi kalian bakalan ke tempat kano. Jadi kalian bakalan main kano, dianterin ke sebuah spot area. Itu kalian bisa kano di sana. Jadi kalian bisa mendayung-dayung sama pasangan kalian, sama keluarga kalian. Tapi satu kano itu cuma buat berdua. Agak susah jujur gue main kano, because that was my very first time gue coba main kano, dan itu bener-bener susah banget ngedayungnya, capek, pegel tangan. Dan kedua, gue takut tenggelam, even dia ada life vest, tapi tetap aja sih gue ngeri, dan gue takut ada buaya guys. Nggak tahu di bay itu ada buaya atau ada ular, gue agak ngeri aja, karena kan dari si kano sama airnya gitu kan bener-bener dekat gitu kan.
agak takut aja, dan pada saat itu kondisinya lagi hujan lagi. Oke guys, mungkin itu aja untuk rekomendasi tempat wisata di Vietnam Utaranya. Sebenarnya sih ada banyak banget tempat wisata, tapi karena pada saat itu gua lagi kerja dan I didn't have many times to visit tempatnya satu persatu. Jadi gua hanya visit beberapa tempat. Kalau kalian suka tempat-tempat lifestyle atau yang hampir sama 11-12 kayak Jakarta sih, kalian bisa ke Hanoi. Di sana ada Lotte Tower. Jadi bisa ngelihat view kota Hanoi dari ketinggian berapa lantai gitu. Itu juga keren sih di sana. Dan apalagi kalau lagi musim dingin itu bener-bener romantis sih. Tapi ya dingin sih, kalian harus kuat. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian punya feedback atau masukan, kalian boleh komen di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang mau gue bahas di video gue selanjutnya? Mungkin kalian juga bisa komen di bawah ya. Oke guys, thank you banget yang udah menyaksikan video gue. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa di follow Instagram gue. Thank you and have a good day. Bye-bye.